Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami tentang analisis kinerja antrian menggunakan software Arena pada studi kasus PT Yongtri. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama M. Hilman Hadafi, yang kedua M. Hasbi Fadila, yang ketiga M. Amtori Ibad, yang keempat Aldi Fir Maulana, yang kelima Bazrul Suman Prambahan, yang keenam Zainul Arifin. Permasalahannya pertama, analisis antrian ceklok masuk kerja pada karyawan PT Yongtri dengan menggunakan software Arena. Pada saat ini, karyawan PT Yongtri sering mengalami keterlambatan ceklok masuk kerja yang dikarenakan tempat ceklok hanya tersedia satu arena atau satu jalur saja, sehingga terjadi antrian panjang. Maka dengan adanya masalah tersebut akan dilakukan improvement dengan menambahkan tempat ceklok yang semula satu arena akan ditambahkan menjadi dua arena untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta situasi dan kondisi yang nyaman. Maka penjabaran dari studi kasus terjadi pada PT Yongtri dengan masalah antrian ceklok masuk kerja. Penyelesaian, karena alat ceklok hanya terdapat satu, maka akan ditambah menjadi dua atau lebih sampai antrian bisa berkurang. Karyawan pabrik tidak terlalu lama mengantri untuk ceklok. Untuk menentukan penambahan dilakukan pengamatan secara langsung di PT Yongtri dengan mengambil data dan mengelola menggunakan bentuk software Arena. Selanjutnya pengambilan data. Pengambilan data, pada proses pengambilan data ini dilakukan secara langsung dengan cara mengamati di depan pintu masuk yang bertempat pada PT Yongtri. Adapun data yang diambil adalah data waktu kedatangan masuk pintu gerbang, waktu ceklok, dan pada waktu selesai ceklok. Batasan pada pengambilan data antara lain penelitian 1. Penelitian dilakukan pada ceklok masuk kerja di tempat PT Yongtri. 2. Penelitian dilakukan pada karyawan yang melakukan ceklok masuk kerja secara langsung. 3. Pengamatan dilakukan dalam durasi selama 15 menit, jam 6 sampai jam 7. Adapun beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian. 1. Diasumsikan tidak ada karyawan yang membatalkan ceklok. 2. Diasumsikan 75% berhasil melakukan ceklok dan 25% mengalami kegagalan ketika ceklok yang harus diulang. Data yang diperoleh, data yang didapat dari pengamatan langsung di PT Yongtri sebagai berikut. Data yang diambil berasal dari 50 orang karyawan yang sedang melakukan ceklok. Waktu selesai ceklok diambil dari waktu kedatangan di pintu masuk ditambahkan dengan waktu pelayanan ceklok ditambahkan waktu antar kedatangan masuk karyawan. Selanjutnya pengolahan data. Pada bagian pertama pengolahan data ini dilakukan distribusi data dengan menu analyze di software Arena. Pertama dilakukan analisis statistika deskriptif untuk mendapatkan mean, modus, dan standar deviasi. Setelah itu rentang dan jumlah kelas dihitung supaya data dapat dikelompokkan dengan jelas dan dilihat distribusi datanya. Untuk hasil distribusi waktu antar kedatangan, distribution summary, distribution beta alpha expression 0,5 plus 5 kali 0,5 tambah 5 kali beta dalam kurung beta 0,948 dan alpha 0,782. Untuk square error 0,008072.
square test number of interval sama dengan 5. Degrees of freedom sama dengan 2. Tes statistik 2,01. Corresponding value 0,388. Data summary number of data point sama dengan 50. Min ini data value sama dengan 1. Max data value sama dengan 5. Sample mean sama dengan 3,24. Sampel standar deviasi sama dengan 1,51. Histogram summary, histogram rank sama dengan 0,5 to 5,5. Number of interval sama dengan 5. Inilah adalah gambar tabel distribusi waktu antar kedatangan. Itu distribution beta. Nah, next hasil distribusi waktu ceklock. Distribusi summary, distribution beta alpha, expression 9,5 ditambah 16 dikali beta alpha 0,87, 0,768. Square error 0,04466. Selanjutnya si square test, number of interval 8, degrees of freedom 5, test statistik 9,73, corresponding p-value 0,0864. Selanjutnya data summary, number of data point 50, minimal data value 10, maksimal data value 25. Simple mean 18, sampel standar deviasi sama dengan 4,92. Nah, berikut histogram summary dari data arena. Histogram rank sama dengan 9,5 ke 25,5. Number of interval selisihnya 16. Berikut adalah gambar tabel distribution waktu ceklock. Data ini didapatkan dari hasil aplikasi arena. Nah, selanjutnya ada gambar LCD diagram sistem antrian. Nah, berikut adalah alur kedatangan karyawan atau masuk karyawan hingga proses ceklock hingga masuk Genba atau area kerja. Nah, berikut ada yang pertama, jalur pintu masuk kedatangan karyawan. Selanjutnya karyawan ke idle antrian ceklock. Setelah itu langsung proses ceklock. Nah, jika ceklock berhasil, maka karyawan bisa langsung menuju ke area Genba atau area kerja. Jika ceklocknya gagal hingga 3 kali berturut-turut, maka karyawan akan menuju ke area khusus bagi yang gagal tadi. Nah, di area yang gagal ini karyawan akan ditangani oleh suatu tim atau bagian khusus dari tim ceklock dari perusahaan tersebut. Setelah ceklocknya berhasil, karyawan akan kembali menuju ke jalur selanjutnya ke area Genba atau area kerja masing-masing. Selanjutnya adalah pada pengolahan data menggunakan software Arena 14. Pada simulasi model antrian ceklock ini, yang pertama adalah bentuk kedatangan yang berbentuk grid. Untuk kedatangan karyawan ini, kita memasukkan data antar kedatangan dari distribusi waktu antar kedatangan pada nilai expression sebesar 0,5 plus 5 dikali beta 0,948 dan alfanya adalah 0,782. Dan selanjutnya menuju ke proses asyik, kita ganti menjadi wanita karena pada PT Yongtri tersebut mayoritas karyawannya adalah wanita. Selanjutnya menuju ke stasiun pintu masuk dan dilanjut ke stasiun rute yang mengarah ke proses ceklock.
Untuk proses ceklock sendiri kita memasukkan data expression dari waktu ceklock sebesar 9,5 ditambah 16 dikali beta yang sebesar 0,87 dan alfanya adalah 0,768. Sedangkan untuk bentuk garis di atas proses ceklock itu sendiri terjadinya antrian pada karyawan yang akan ceklock. Ketika karyawan tersebut sudah selesai ceklock, karyawan akan masuk pada area Genba atau yang disebut dengan bagian masing-masing. Next. Dan ini adalah hasil pengolahan data simulasi model antrian pada ceklock. Dan ini adalah tabel outputnya. Berdasarkan output di atas diperoleh beberapa informasi, yaitu yang pertama pada entitas antrian, yaitu waktu tunggu pada ceklock. Waktu tunggu minimumnya sebesar 0 jam dan waktu tunggu maksimalnya sebesar 0,0048018 jam, dan rata-rata waktu tunggunya sebesar 0,00147448 jam. Yang kedua adalah pada entitas antrian, yaitu banyaknya antrian pada ceklock. Banyak antrian minimum sebesar 0 orang dan banyak antrian maksimal sebesar 12 orang, dan rata-rata banyak antrian sebesar 5,9678 orang. Untuk selanjutnya dari penjelasan dilakukan teman saya tadi, model antrian ceklocknya bisa diperbaiki. Pada simulasi model antrian ceklock perbaikan ini otomatis ditambahkan satu ceklock lagi untuk memperbaikinya agar antriannya dapat dikurangi, waktunya juga dapat dikurangi, waktu tunggunya. Pada simulasi modelnya ditambahkan diset ini ditambahkan setelah stasiun rute pemilihan ceklock. Diset ini digunakan untuk menentukan proses mana yang akan dipilih. Pada selanjutnya dari diset itu terdapat dua proses ceklock. Ceklock yang pertama, ceklock yang tadi, dan ceklock penambahan, ceklock yang kedua. Untuk ceklock true dan ceklock false. Di diset ini dibagi 50% untuk ceklock pertama, 50% untuk ceklock kedua. Dan di situ masih terdapat antrian karena terdapat dua garis pada ceklock pertama dan ceklock kedua di atasnya itu. Oke, next. Untuk hasil pengolahan data simulasi model antrian ceklock perbaikan tadi, data outputnya dapat dilihat pada tabel itu. Berdasarkan output tabel di atas diperoleh beberapa informasi, yaitu pada entitas antrian, waktu tunggu pada ceklock, waktu tunggu minimum sebesar 0 jam dan waktu tunggu maksimal sebesar 0,001582007 jam, dan rata-rata waktu tunggu sebesar 0,0010689 jam. Sedangkan pada entitas antrian ceklock kedua, yaitu waktu tunggunya minimum sebesar 0 jam dan waktu tunggu maksimal sebesar 0,0016494 jam, dan rata-rata waktu tunggu sebesar 0,000866516 jam. Pada entitas antrian, yaitu banyaknya antrian pada ceklock, banyak antrian minimum sebesar 0 orang dan banyak antrian maksimal sebesar 6 orang, dan rata-rata banyak antrian sebesar 2,4393 orang.
atau bisa dibulatkan menjadi 2 orang. Sedangkan pada entitas antrian ceklok penambahan tadi yang kedua, banyak antrian minimum sebesar 0 orang, banyak antrian maksimal sebesar 7 orang, dan rata-rata banyak antrian sebesar 2,9839 orang atau 3 orang. Nah, di situ dapat dilihat bahwa masing-masing tem waktu tunggu atau banyak antrian ini terbagi. Maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dari pengolahan data simulasi antrian menggunakan software Arena pada PT Yongtri dapat disimpulkan adanya perubahan waktu antrian dan banyaknya karyawan menunggu lebih banyak di simulasi antrian menggunakan software Arena untuk cekloknya yang hanya 1, sehingga PT Yongtri melakukan penambahan ceklok menjadi 2 untuk menghindari antrian panjang, yang mana pada simulasi antrian menggunakan software Arena perbaikan ini waktu dan banyaknya karyawan terbagi menjadi 50 orang untuk per ceklok dari kedua ceklok tersebut. Hasil dari penambahan ceklok dapat dikatakan berhasil karena mengurangi waktu antrian.